Jadi kunci 2021 yang pertama adalah network yang bisa Anda jadikan kolaborasi. Follow the flow of money. Tahun ini apa sih yang lagi tren? Sikat aja, udah lakukan aja, mikir belakangan, itu yang paling penting. Halo semuanya, Gongsi Wacai. Semoga 2021 ini membawa kebahagiaan, membawa kemajuan lagi yang lebih berarti, kemudian membawa kemakmuran, kesehatan yang pasti untuk kita semua. Ya, teman-teman, terima kasih untuk hadir di webinar kali ini. Kita akan membahas dan memberikan info yang luar biasa, banyak di tahun 2021 ini. Nah, seperti yang kita ketahui, tahun lalu 2020 banyak hal yang sudah kita lewati bersama-sama. Semua kena efek pandemi corona. Tetapi apa yang membuat langkah kita terhenti? Apa yang membuat langkah kita ini tidak bisa maju terus, ya? Nah, kira-kira teman-teman di tahun yang lalu banyak sekali penundaan yang terjadi karena elemen tanah adalah elemen tertinggi di tahun 2020. Jadi, kalau pertanyaannya adalah apakah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka jawabannya adalah, ada yang mau jawab? Oke, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri ya. Tapi sebelum kita mengupas tuntas tentang 2021, maka pertanyaannya yang tadi akan saya jawab. Bentuk energi dari 2020 ke 2021 itu hampir mirip. Hanya berbeda bentuk. Ya, pandemi corona tetap ada, tapi banyak usaha dari kita yang penuh kesadaran bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Ada hal-hal di luar yang tidak bisa kita ubah. Bagaimana cara diri kita mengubah situasi dengan apa yang kita punya. Ya. Dampak yang sudah lalu penuh kejutan, penuh tantangan, banyak penundaan, dan juga ketidaknyamanan yang menyenangkan kalau saya bilang. Kenapa? Semua dikejutkan kan? Harus work from home. Setelah itu harus menyiapkan segala sesuatunya. Jadi nggak jelas. Kapan waktu kerja, kapan waktu keluarga, semuanya nyampur jadi satu. Ya. Tapi kalau buat saya pribadi, itu pengalaman yang sangat menarik. Karena di sini adalah hanya awal. Karena tahun 2019, 2020, 2021 itu adalah tahun kombinasi di mana water direction atau semua benih-benih ide-ide baru itu membuka kesempatan untuk mengubah segala bentuk situasi yang ada ini menuju masa depan. Nah, masa depan yang seperti apa? Kalau Anda melihat ada ketidakpastian, ya. Tahun lalu saya udah katakan bahwa perlu kolaborasi, perlu melakukan sesuatu yang berbeda, ya. Perlu riset dalam berbagai kondisi, ya. Kemudian perlu perampingan, restrukturisasi perusahaan, reboot, rebuild, ya. Buat sesuatu yang berbeda. Maka tahun ini saya akan memberikan jurus-jurusnya, teman-teman. Nah, siapa yang menolak perubahan, maka dia akan terubah oleh keadaan. Intinya seperti itu. Game changer. Kali ini saya akan tanya kepada teman-teman nih, siapa yang di antara kita nih zaman dulu pernah melakukan permainan ini? Ular tangga, snake ladder, ya. Nah, dalam ular tangga ini itu ada aturan main. Nah, masa kecil kan dulu kita sering ya mainan ya. Nah, sampai sekarang pun kadang-kadang ingat, oh iya ya dulu ya kalau kalah nangis gitu. Oke, intinya adalah di tahun lalu kalau kita kondisikan semuanya ini adalah bentuk satu permainan, maka ada orang yang posisinya mendapatkan bonus, ya, naik ular tangga, mendapatkan berkah daripada 2020 itu. Ada juga yang langsung turun down. Yang pasti kita harus terus memutar dadu dan melangkah. Benar nggak?
Karena kalau kita nggak melangkah, nggak akan bisa sampai garis finish. Anda setuju? Kalau kita berani start, kita berani memulai, berarti kita juga berani untuk mengakhiri. Bener nggak? Kalau nggak mungkin dong sampai start dan sampai finish ya. Nggak start ya nggak pernah finish. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, banyak yang terjadi. Segala sesuatu yang bentuknya secara emosi berubah keadaan. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Saya juga mendengar beberapa orang kehilangan orang-orang yang disayangi. Tapi efek pandemi ini hanya dirasakan sebagai pembuka awal loh. Masih banyak musibah lain dan kami harapkan tidak terjadi. Di luar tidak bisa kita tahu. Tapi bagaimana cara kita mempersiapkan paling penting. Dalam suatu permainan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Benar nggak? Kita mau pilih yang mana? Biasanya pengennya yang menang, kan gitu. Nah, dengan adanya satu permainan seperti ini, board game. Mungkin zaman sekarang anak-anak nggak kenal lagi ya bentuk permainan ini, board game. Itu seringkali ada aturan main yang harus kita taati. Kita nggak bisa bikin aturan seenaknya, betul kan? Nah, kalau sudah pernah main ini, pasti juga pernah main ini. Ini satu tingkat lebih lanjut ya. Biasanya anak-anak yang remaja zaman kita dulu itu juga suka yang namanya main monopoli. Bagaimana mengumpulkan aset dari sedikit demi sedikit. Bagaimana terus melangkah ya dan membuat keputusan. Itu yang penting. Sama, teman-teman, ketika kita menjalani satu keadaan yang kita tidak inginkan, maka respon orang itu berbeda. Ada yang ketika main ngambek, terus di tengah jalan out. Ada juga kan dia kalah, ya. Terus dia pengennya minta main terus sampai menang. Bener nggak? Coba tanya diri masing-masing ya. Kalau saya dulu sih siap menang, siap kalah. Gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengambil keputusan setiap saat, setiap detik. Nah, dengan situasi yang kita rasakan sama-sama di tahun lalu, 2020, saya hanya mengajak teman-teman untuk stop komplain, stop menangisi keadaan, tetap bangkit, karena pemenang yang sebenarnya adalah dia yang tidak selalu menang, tapi dia selalu bangkit di saat dia jatuh. Seperti itu. Ya. Dan di awal tahun, Januari kemarin, kita sudah secara energi itu masuk di kerbau logam ya di 2021. Banyak sekali masalah-masalah emosional yang terjadi. Karena tahun ini memang tahunnya air, elemen air itu nomor 1. Sehingga memang semua ide-ide baru, semua rasa emosi, kemarahan, bentuk kesedihan, semua campur aduk jadi satu. Anda pasti ngalami. Semua berkecamuk emosinya. Ada yang friksi dengan orang lain, ada yang friksi dengan diri sendiri. Ya, intinya adalah kita harus tetap berjalan. Kita harus terus melangkah. Benar nggak? Anda setuju dengan saya kan? Oke. Mulai tahun baru, kita boleh mempunyai harapan baru. Kita bikin resolusi baru. Kita bisa uninstall segala sesuatu yang tidak produktif. Segala sesuatu yang menghalangi langkah kita itu apa? Kita bisa meremove 30% sampai 40% kegiatan kita yang tidak produktif. Seperti itu. Tapi, menurut saya, tidak cukup hanya itu, teman-teman. Kita tidak cukup hanya punya harapan, tidak. Tapi 2021 ini harus membuat semua itu menjadi kenyataan. Harapan Anda itu harus menjadi kenyataan. Setuju? Oke, di masa yang tidak pasti ini, maka banyak hal yang terjadi memang. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Ya. Yang kita tahu apa yang ada di belakang. Nah, yang ada di belakang itu adalah masa lalu, history. Buat apa disesali? Buat apa dikenang terus? Nah, yang kita perlu lakukan adalah lihat masa sekarang. Banyak orang yang melakukan ini. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi dan hanya menunggu sampai semuanya membaik. Ya,
dan do nothing, tidak melakukan apapun. Apakah Anda kategori ini? Anda bisa menjawab. Semua yang masuk kategori ini, dia banyak bertanya, kapan ya corona ini berakhir? Kok nggak berhenti bergerak? Kapan semua kembali ke normal? Say the truth, semuanya tidak akan kembali lagi seperti dulu. Ini hanya sebagai gerbang pembuka untuk mempersiapkan diri ke periode 9. Nah, nanti kita akan ulas sedikit tentang periode 9. Di mana periode yang sangat besar perubahannya, sampai-sampai kita tidak bisa lagi menolak perubahan tersebut. Nah, jika Anda masuk kategori ini, segera lakukan perbedaan. Buat aturan main sendiri, ciptakan ide-ide apa yang bisa membantu Anda berubah dan mengubah situasi yang Anda hadapi. Ya, jika Anda terpuruk oleh keadaan karena 2020, kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau tahun lalu, saya juga sudah memberikan ke beberapa teman, klien, saudara ya untuk mengasah diri, menambah skill, upgrade skill. Jika itu sudah Anda lakukan, maka tahun ini adalah tahun yang tepat untuk melanjutkan. Tapi jika Anda belum melakukan, maka tahun ini karena bentuk energinya hampir sama, ada kesempatan Anda untuk melakukan dan memulai seperti itu. Orang tipe kedua adalah dia tahu apa yang terjadi, ya, tahu, oh ini toh yang terjadi, ya, tapi juga tidak melakukan apapun. Banyak sekali insight ataupun ide-ide yang didapat dari pembelajaran YouTube, pembelajaran yang lain, tahu intinya seperti ini, tapi juga ada sesuatu yang menghambat, mental block, kemudian keengganan, rasa malu, malas, atau mungkin lihat yang lain, ya. Aduh, kok belum berani ya? Nah, seperti itu. Jika Anda tipe yang seperti ini, maka 2021 Anda harus lakukan. Apapun itu yang menjadi rencana di tahun lalu. Yang ketiga adalah tidak tahu kondisinya. Maksudnya, nggak peduli deh. Mau corona lah, mau apa, mau gempa bumi, mau banjir gitu, ya. Yang penting saya lakukan dengan cara saya. Oke, jualan apapun, ya, making money gitu ya, lebih kreatif, lebih disiplin. Nah seperti itu. Di antara tiga ini, Anda termasuk yang mana? Hanya Anda yang bisa menjawab. Yang terbaik adalah bagaimana kita planning, kita tahu kekuatan apa yang ada di dalam diri kita sendiri, kita tahu kondisi, kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya, dengan langkah pasti, dengan result outcome yang pasti. Itu yang luar biasa, yang keempat ini. Tahu situasinya dan mau melakukan. Nah teman-teman, kondisi ini dialami oleh semua orang. Jadi pilihan Anda yang menentukan akan menjadi seperti apa Anda 5 tahun dari sekarang. Dimulai dari tahun ini. Ya. Jadi untuk menjadi seorang yang memilih, tahu dan melakukan, itu tidak cukup hanya dengan janji, ya, tapi dengan bukti. Lakukan dengan action tertentu, dengan tindakan nyata, maka Anda juga mendapatkan hasil yang nyata. Nah, seperti itu. Bagaimana tahun Anda 2020? Kalau masih belum maksimal, maka Anda dan saya punya kesempatan di 2021 ini untuk membuat tahun ini adalah tahun kemenangan. Betul. Lakukan apa yang Anda mau dan lakukan sesuai dengan planning resolusi Anda. Karena ini sudah berjalan 1 bulan, kita masih harus melewati 11 bulan ke depan. Apa yang sudah kita persiapkan? Kalau masa lalu dan tahun lalu itu menjadi masa yang kurang mengenakan,
ada baiknya kita introspeksi dan melakukan planning seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang kita mau di 2021 ini? Masing-masing punya cara yang berbeda dan punya goals yang berbeda. Nah, teman-teman, gimana caranya mengatasi krisis? Banyak sekali orang menganggap bahwa cara lama itu akan bisa dilakukan karena dengan pakai cara lama hasilnya kelihatan dulu. Tapi untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan kita tidak bisa pakai cara lama lagi. Harus membangun cara baru, ya. Bagaimana mengatasi krisis? Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi itu? Apakah resource kita cukup? Apakah skill kita mumpuni? Apakah kita sudah membangun pasukan yang betul-betul solid? Ya. Apakah kita sudah mengubah strategi yang ada? Nah, apakah sudah meluaskan networking? Lakukan sosial media? Ya. Kemudian apakah bisnis Anda punya evaluasi, ya, bergerak atau mau menuju kemana? Intinya adalah bagaimana menjadi pemenang di dalam game kehidupan ini. Nah, untuk menjadi pemenang, saya mengambil satu tema di sini yaitu game changer. Bukan seperti board game yang lain yang tadi yang kita mainkan zaman dulu, gitu ya. Tapi di mana kita bisa membuat satu bentuk permainan sendiri sesuai dengan tujuan penciptaan dari Maha Kuasa kepada kita. Ya, jadi hanya Anda dan saya masing-masing yang bisa menyelesaikan misi hidup kita. Nah, seperti itu. Anda butuhkan ini, teman-teman. Insight, ada peta di situ, ya. Insight, apa yang Anda harus lakukan di tahun 2021 ini, sehingga Anda bisa membuat impact pada diri Anda sendiri, pada keluarga, kepada semua orang di sekitar Anda, lebih banyak orang lagi, dan akhirnya akan mendatangkan income. Gitu. Oke, game changer. Apa sih yang disebut game changer gitu ya? Nah, istilah ini juga diambil oleh Pak Jokowi ya, untuk Indonesia kan. Ada 3 hal game changer yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama itu bentuknya Undang-Undang Tenaga Kerja. Yang kedua adalah vaksin. Dan yang ketiga mobil listrik nantinya. Nah, kalau itu Indonesia, kita bicara tentang diri kita sendiri. Apa yang membuat Anda bisa melakukan game changer ini? Game changer adalah elemen atau faktor atau ide-ide yang apa yang Anda butuhkan. Ya, kalau Anda nggak butuh, Anda harus cari tahu. Anda harus cari tahu dan temukan. Ya, ide apa sih yang membuat kondisi sekarang, kondisi Anda berubah, yang mengubah situasi sekarang ini secara dramatis, secara signifikan, dengan pemikiran dan tindakan nyata. Seperti itu. Dan hasilnya harus kelihatan. Nah, teman-teman, kalau kita tahu bahwa satu progres, satu outcome, satu goal, itu dalam 1 tahun harus dipecah atau harus di breakdown menjadi bulanan, mingguan, dan harian. Kalau perlu jam-jaman. Nah, dengan situasi sekarang, banyak hal yang terjadi. Saya kalau dulu kerja 8 jam, sekarang saya nggak bisa 8 jam. Bisa 12 jam, bisa 14 jam, bisa 16 jam, seperti itu. Jadi memang butuh kedisiplinan diri untuk membuat progres. Buat teman-teman dan saya menghimbau 1% progres yang kita lakukan setiap hari itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan kita menunggu targetnya 1 tahun dan kita bingung mulai dari mana, kita tidak breakdown, kita tidak lakukan hal-hal kecil untuk membuat perubahan besar. Ingat bahwa kalau kita melakukan hal-hal kecil, itu pun sangat amat berarti. Ya. Karena 1% kalau 365 hari jadi berapa? 365%, OMG gitu. Luar biasa banget. Ini yang harus kita sadari bahwa setiap kita bangun tidur, yang perlu
perlu kita lakukan adalah membuat satu hal yang penting yang bisa mengubah tindakan kita ini menjadi result, menjadi hasil yang nantinya menjadi goal apa yang akan Anda capai di 2021. Nah, untuk tahun kerbau logam ini yang luar biasa teman-teman. Secara gambaran singkat, ini adalah optimisme untuk bangkit. Ketika tahun lalu kita dikejutkan dan di-challenge, ditantang oleh keadaan, maka yang harus kita lakukan adalah tahun ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bangkit. Bangkit. Kondisi apapun Anda, mau terpuruk, mau menangis, mau bangkrut, mau kehilangan pekerjaan, intinya adalah tidak perlu disesali. Karena ini masa riset untuk semua orang. Ya, janji musim semi. Karena memang tahun ini tikus, ya, tahun babi, tikus dan kerbau. 3 tahun ini, 2019, 20, 21. Itu adalah tahunnya menanam benih. Tahunnya timbulnya ide-ide baru. Jadi kalau Anda belum melakukan apapun, ini sudah tahun ketiga loh. Tahun depan itu sudah luar biasa. Market dan pasarnya itu sudah bertumbuh luar biasa. Dan saingan kita bukan hanya orang lokal, tapi sekarang pun sudah kelihatan banyak situasi global yang mereka juga harus fight dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah janji musim semi, di mana elemen kayu tahun depan mulai muncul. Jadi teman-teman, belum terlambat. Kalau Anda katakan bahwa, aduh telat ya, ngapain aja ya gue ya, 2 tahun yang lalu gitu, nggak apa-apa. Semua ada masanya. Ketika Anda tahu, Anda lakukan, itu udah luar biasa. Nah, tahun ini juga pembaruan dan pemulihan ekonomi, kita tetap optimis, semuanya akan membaik, tapi bagaimana cara kita menyelamatkan kondisi keuangan pribadi, perusahaan, ya, itu agar tidak terkena inflasi, seperti itu, ya. Pemerintah juga melakukan pembangunan fondasi yang stabil, sama, kita pun harus lakukan ini, pembangunan fondasi yang stabil, agar bisa nantinya bisa bertumbuh dengan luar biasa itu, ya. Perlu disiplin, persisten, konsisten, kerja keras, keuletan dan ketahanan. Kalau Anda bilang bahwa tahun kerbau itu biasanya tahun kerja keras, betul. Kenapa? Ya bukan hanya kerbaunya yang membajak sawah gitu, tapi memang tahun ini itu dikondisikan sebagai tahun di mana kita semua harus bekerja keras. Nggak bisa cepat pensiun, tidak boleh berpikir santai lagi. Ini saya mengatakan yang sebenarnya. Jadi benar-benar kita harus fight untuk tahun ini. Ya. Kalau Anda masih bergumul atau dengan diri sendiri atau malulah atau takutlah atau apa kata orang nanti, gengsi itu bukan saatnya saat ini. Apapun harus kita lakukan di tahun ini. Ya. Oke. Peluang investasi dan karir. Kita akan bahas nanti satu persatu. Dan ini yang terjadi dan dikatakan oleh orang-orang bahwa mereka hanya menunggu datangnya luck. Sebenarnya apa sih luck itu? Hoki itu apa sih? Gitu kan? Nah, banyak teman-teman yang bilang hoki itu kalau gua nggak kerja, dapat duit. Semua orang juga mau, tapi apakah itu bisa terjadi? Kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Oke, kita bilang bahwa luck itu adalah kombinasi dari persiapan dengan peluang yang ada. Apakah kita sudah menyiapkan diri yang terbaik? Mengasah skill, ya. Kemudian apakah kita juga mengetahui peluang apa sih yang ada di depan kita? Dengan adanya skill, upgrade skill, maka itu juga menaikkan luck kita. Kalau Anda lihat timbangan di situ, luck, skill naik, luck pasti naik. Kesempatan pasti datang. Ya enggak?
Sekarang betul kalau orang lulusan SMP atau SMA itu mungkin pekerjaannya juga setara dengan itu, ya, kompetensinya juga setara dengan itu. Nah, bagaimana menaikkan kapasitas wealth kita, kapasitas kekayaan atau income? Ya, caranya dengan menaikkan skill. Jika Anda sudah lakukan tahun lalu, maka tahun ini adalah tahun kita untuk bekerja keras. Nah, ada challenge di sini atau tantangan di mana 2021 ini ada 6 yang kita perlu perhatikan, ya. Yang pertama itu kita butuh kejelasan. Nah, kejelasan itu clarity, artinya tahu apa yang kita mau. Clarity ini. Tahu persis apa yang kita mau. Apa sih yang saya inginkan di tahun 2021 ini? Goal apa yang saya mau capai? Jadi tidak bisa semua goal itu harus perfect, harus sempurna. Kita harus membuat apa sih yang saya inginkan itu dulu, ya. Anda kalau mempunyai banyak wawasan, sudah lihat kondisi keadaan sekarang, better optik, maka akan mendapatkan banyak pilihan juga yang nantinya akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, banyak orang hanya berpikir aku punya masalah, hanya fokus pada masalahnya. Nah, harusnya seseorang tuh fokus bukan pada masalah, tetapi pada solusi. Ini yang banyak di antara kita melupakan. Ya, jadi fokusnya kepada masalahnya, sehingga tenggelam pada masalah, downward spiral, jadi akhirnya nggak ngapa-ngapain. Ya, malah kena kepada fisik, bisa menjadi sakit, bisa jadi emosional, mentalnya terganggu, seperti itu. Nah, teman-teman, yang kedua yang kita butuhkan ini, defense dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, yang perlu dilakukan untuk mempertahankan diri, ya, yaitu menumbuhkan skill. Ya, skill kita ditambah. Banyak orang yang tidak bertumbuh karena dia berhenti belajar. Berhenti melakukan sesuatu yang menambah ilmu pengetahuan dan otaknya. Kemampuan otaknya jadi berhenti. Nah, yang perlu dilakukan, upgrade your skill, upgrade mindset. Mindset lama nggak bisa dipakai lagi. Kalau kita punya HP, ya, udah kebanyakan nih mindset lama kan ya, nggak pernah ngebuang tuh sampah-sampah trash-nya ya. Akhirnya apa? Ngehang, ngejam. Nah, kalau kita lancar membersihkan ya, itu juga menambah kelancaran, yaitu apa? Dengan kita belajar hal baru, kita bisa output hal yang baru tersebut menjadi outcome baru. Ya, siapkan juga headset, karena banyak kondisi di mana emosional dan ketidakstabilan mental tahun ini up and down-nya cepet banget. Jadi saya warning juga ke Anda dan saya bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh drama dan juga melibatkan banyak emosi. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ketika kita sadar, kita aware, maka kita bisa mengatasi itu. Nah, yang ketiga, resilience. Yang kita lakukan adalah apa sih? Resilience ini bagaimana mempunyai daya pegas, lentur. Jadi kalau penari balet, itu lentur banget, atau pemain sirkus ya, itu bisa lentur sekali. Kenapa? Karena dia selalu melakukan yang namanya latihan. Ya, jadi bagaimana secara mental dan emotion itu bisa lebih kuat, lebih dengan kelenturan itu bisa melentingnya tuh lebih enak, nggak kaku kayak robot. Nah, artinya apa? Untuk mengatasi 2021 yang kita perlukan adalah membuat bentuk-bentuk baru, sehingga ini kita ditarik kepada hal yang di luar dari kebiasaan kita sendiri. Dan kita harus siap untuk itu. Menjadi creator atau inovator, ini sangat diperlukan. Selain ide-ide itu juga, bagaimana kelenturan seseorang dalam mengatasi setiap masalah yang ada di depannya. Yang keempat adalah agility.
agile. Jadi segala sesuatu tangkas, responnya cepat, lincah, gesit gitu ya. Bagaimana kita merespon keadaan dengan fleksibel, nggak boleh kaku, nggak boleh pakai sistem mindset yang lama. Nah, ini juga merupakan koordinasi antara yang tadi ya. Ada mindset, headset, hardset, koordinasi. Kita butuh fleksibel ya untuk bisa menaklukkan 2021 ini. Artinya apa? Trend friendly. Ya, fokus pada apa yang Anda miliki, apa yang bisa Anda lakukan, kemudian peluangnya apa nih? Nggak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri gitu ya. Ya kalau memang ada nggak apa-apa. Tapi apa nih di sekitar saya yang memang saya bisa lakukan? Mulai dari situ dulu. Dan ikuti tren yang ada. Karena tahun ini perubahannya sangat cepat, luar biasa. Ketika kita tidak bisa mengikuti perubahan tersebut, maka ya kita akan menjadi korban, victim. Kita akan menjadi terubah oleh keadaan itu sendiri gitu, dan akhirnya kewalahan gitu ya. Perlunya kita mempersiapkan diri. Yang kelima adalah accuracy, ketepatan kita bertindak. Ketika kita menjadi tepat dengan melakukan sesuatu ya, seperti kita punya peluru dan kita sasarannya tepat. Ini juga positioning produk, juga branding untuk diri sendiri. Marketnya itu siapa? Sudah ada belum? Nah, kita yang ciptakan sehingga kita menjadi tepat gitu. Nah, follow the flow of money. Artinya apa sih? Kadang-kadang ya teman-teman, kadang-kadang yang namanya fate dan destiny, kalau fate kita nggak bisa rubah, takdir kita nggak bisa rubah. Tapi destiny, nasib, itu bisa dirubah dengan action, ya, dengan tindakan yang nyata. Kadang-kadang ketika fate kita nggak bagus, ya, kita ditakdirkan, ya, mungkin tahun lalu bangkrut misalnya atau lost job, gitu. Maka tidak perlu Anda mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Ya. Follow the flow of money. Tahun ini apa sih yang lagi tren? Udah sikat aja, udah lakukan aja, mikir belakangan. Itu yang paling penting untuk tahun ini. Karena tidak bisa kita pakai mindset yang lama bahwa pekerjaan saya satu-satunya ini, saya akan habis-habisan di sini, dan ya kalau kita tahu depan kita itu lubang atau enggak gitu ya, semua all out di situ dan akhirnya boom, ketika habis, wah, kita bingung. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menciptakan yang namanya multiple streaming income. Zaman sekarang kita nggak bisa lagi punya pekerjaan hanya satu. Sehingga untuk kita yang owner, pengusaha, bisnismen, tolong ketika jam kerjanya berkurang, ya, kita berhak kok merampingkan perusahaan memilih orang yang tepat di posisinya, ya, hanya orang-orang yang kompeten saja. Dan untuk Anda yang bekerja, jangan menunggu instruksi atau perintah dari bos. Karena ketika Anda tidak berinovasi, ketika Anda tidak mengupgrade skill, menawarkan diri, tidak punya inisiatif, maka Anda akan terkena arus untuk layoff gitu. Jadi artinya banyak hal yang harus kita amati di sini, bahwa ketepatan dalam mengambil keputusan itu sangat penting. Ketika tahun lalu saya katakan bahwa ayo semua platform online. Mungkin Anda sudah lakukan, saya tahu. Tapi jika belum, tahun ini adalah tahunnya perbaikan juga untuk menindaklanjuti. Ya. Mungkin Anda belum lakukan, masih ada waktu. Seperti itu. Ya. Oke, jika banyak hal yang bisa kita lakukan dari kesalahan. Banyak melakukan, nggak usah takut salah, berarti lebih mendekati kebenaran. Seperti itu. Ya, oke. Yang keenam adalah
Yang keenam ini bagaimana cara kita menyerang, ya, menyerang dengan tepat, dengan situasi yang tepat. Oke, saya akan nanti berikan bagaimana mengaktifasi secara Feng Shui di tahun 2021 ini, ya. Oke, agresif juga kadang-kadang diperlukan. Nah, sebelumnya kita akan bahas di sini, kita akan bahas situasi global, kondisi Indonesia dan 2021. Oke, nanti kita akan ketemu lagi. Sekarang Pak Hengki akan jelaskan. Ya, selamat siang semua Bapak Ibu, rekan-rekan Wisdom of Life yang berbahagia. Ya, selamat tahun baru, Kong Si Fa Cai. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di siang hari ini. Dan di awal tahun Kerbau Logam ini, saya akan membagikan ya bersama dengan Ibu Mei banyak informasi yang fresh. Ya, Anda pertama kali yang mendengarkan informasi ini dari kami. Ya, nah kita akan masuk ke sedikit teknis. Ya, saya akan sedikit pelan-pelan karena ini berkaitan dengan sesuatu yang teknis. Di tahun Kerbau Logam ini, ya, yang masuk pertama kali pada saat 3 Februari jam 11 kurang 2 menit, ini memiliki elemen hari yaitu air, yang water. Ya, memang kalau di bagian ini kita melihat bahwa ada tahun Kerbau Logam di bagian year atau di bagian tahun. Ya, di situ ada sio juga kerbau, sio harimau, lalu kuda, babi, ya. Itu ada 4 sio yang tertera di sana. Tetapi pada dasarnya dari elemen-elemen yang berkomposisi di sini, elemen airlah yang paling kuat pada tahun ini. Jadi kalau kirim ke Yolenta, jadi kalau ada satu tahun tertentu, dia memiliki satu elemen pemimpin. Ya, tahun ini, tahun 2021, elemen pemimpinnya adalah yang water. Dan saya akan jelaskan secara praktis saja bahwa apa sih pengaruh air bagi kehidupan kita. Teman-teman yang memiliki elemen diri air ataukah kayu, secara umum akan diuntungkan dari kehadiran elemen air pada tahun ini. Jadi orang-orang ya yang sudah pernah memprofil dirinya yang memiliki elemen diri kayu atau air, mereka mendapatkan kekuatan dari elemen air yang water. Dan 2021 ini ya sedikit berbeda, ya agak banyak nih ya. Karena tahun yang lalu 2020 itu elemen pemimpinnya adalah api, yin fire. Nah, sekarang kita masuk ke elemen air. Elemen air yang water ini lebih bersifat ya adalah luapan ide-ide dan gagasan. Yang water ini juga mewakili sebuah karakter entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi di tahun 2021 ini untuk membuka usaha sendiri atau entrepreneurship. Jadi teman-teman tidak perlu takut atau ragu-ragu untuk membuat satu bisnis baru, memulai satu bisnis baru, 2 bisnis baru, atau 3 bisnis baru di tahun ini. Karena memang di tahun 2020 kemarin, teman-teman sudah mengerti ya bahwa perubahan kondisi dunia ini, Indonesia juga itu sangat luar biasa berubah. Dan banyak sekali peluang-peluang, talent-talent ya, ahli-ahli yang muncul, yang mulanya kita nggak pernah kenal mereka, tapi sekarang pada bermunculan. Kenapa? Karena mereka dengan senang hati menunjukkan kemampuannya, dengan senang hati menunjukkan kemampuan dan keahliannya kepada banyak orang, dan dikenal oleh banyak orang. Pada tahun 2020 kemarin, kita banyak sekali bertemu dengan orang-orang dengan segala macam keahlian. Dan tahun ini adalah tahun di mana entrepreneurship atau kewirausahaan menjadi tema yang kuat. Ya, dia akan menjadi tema yang menjadi pegangan kita. Nah, kita langsung kepada hal selanjutnya. Nah, kalau misalkan air itu kuat, itu berarti berkaitan dengan inovasi. Ya, ide kewirausahaan, pemikiran out of the box. Ya, lalu ada emosional dan spiritual. Ya, di sini juga tahun-tahun yang menunjukkan banyaknya noble people atau orang yang membantu kita. Siapa orang yang membantu kita itu? Adalah orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian tinggi
ya, memiliki kompetensi yang sudah terbukti, itu akan turun, ya, akan bertemu dengan kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir, wah kita siapa sih, kita bukan siapa-siapa. Tetapi pada tahun ini, penolong-penolong itu akan banyak sekali bermunculan dan mau menolong kita dan membantu kita, mendampingi, membimbing jalan bisnis kita, hidup kita, kehidupan relasional kita, kesehatan kita. Banyak sekali orang yang bisa membagikan ilmu-ilmunya secara free of charge. Jadi cuma-cuma. Ya, jadi tahun 2021 ini juga berarti bahwa datangnya noble people atau penolong. Baik itu orang-orang yang kita kenal maupun orang yang belum kita kenal sama sekali. Nah, teman-teman, rekan-rekan semua, kalau tahun ini ya itu ada perbedaan mendasar dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu munculnya orang-orang, ya tadi saya sudah sebutkan, orang-orang yang mempunyai kompetensi atau keahlian, dan mereka menunjukkan dalam bentuk produk-produk atau layanan atau hasil kerja mereka. Tetapi teman-teman, tahun ini 2021 sedikit ada pergeseran di mana kolaborasi menjadi tema kunci. Ya, lalu eksekusi menjadi tema kunci kedua. Jadi kalau teman-teman pada tahun 2020 itu bertemu dengan orang penting yang membantu kita, meng-coach kita, membimbing kita, men-train kita, maka di tahun ini adalah pilihlah mereka. Ya, mungkin Anda ketemu dengan 10 orang yang membantu Anda. Anda bisa pilih pada tahun ini siapa yang Anda lebih dekat pada mereka. 2 atau 3 orang yang memang tentunya sudah berhubungan langsung dengan kebutuhan Anda atau tujuan atau target Anda. Jadi kunci 2021 yang pertama adalah network yang bisa Anda jadikan kolaborasi. Ya, orang-orang yang membantu itu akan bisa membantu kita dalam mendatangkan income atau mendatangkan kesuksesan dalam bisnis dan segala macam. Ya, jadi kuncinya adalah kolaborasi dan eksekusi. 2020 Anda mungkin bingung, peluang apa ya yang harus saya ambil? Apakah saya perlu berubah nggak ya pekerjaan saya, ataukah tidak ya? Dan tahun ini Anda harus putuskan, ya. Bahkan mungkin nanti pada bulan Juli di 2021 ini adalah satu momentum changing job. Jadi banyak sekali orang yang berubah pekerjaannya, banyak sekali orang yang bisa mempunyai pekerjaan baru, atau bahkan mungkin ada orang yang keluar dari satu perusahaan dan mempunyai usaha sendiri. Ada satu perubahan besar dalam hal job atau pekerjaan-pekerjaannya. Nah, saya akan bahas sedikit lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, 2020 dan 2021 itu memiliki satu keistimewaan. Ya, keistimewaannya adalah apa? Kalau dalam setiap tahun itu ada 12 bulan, sebetulnya ya, tahun 2020 itu ada 9 bulan yang memiliki kondisi clash atau ciong. Ya, di tabel ini kelihatan meskipun saya nggak bahas satu-satu, tetapi angka 9 di belakang itu menunjukkan bahwa dalam 2020 ada 9 bulan dari 12 bulan itu mengalami ciong atau clash. Dan 2021 itu masih terjadi. Jumlah bulan yang ciong dalam waktu 1 tahun masih cukup banyak, teman-teman. Yaitu 8 bulan dari 12 bulan itu. Jadi 2/3-nya masih dalam kondisi ciong. Kalau kita bandingkan dengan 2017 sampai 2019 itu hanya 2 atau 3, 2022, 2024 itu hanya 2 atau 3 bulan. Berarti ya, kita semua masih menghadapi satu kondisi yang tidak menentu pada tahun 2021 ini. Banyak sekali perubahan-perubahan. Banyak sekali sesuatu yang harus kita siasati. Ya, apa toh keadaan yang tidak nyaman ditimbulkan dari kondisi bulan ciong? Seperti ini, teman-teman. Kalau Anda membina satu bisnis atau membangun satu bisnis, ya, itu kesuksesannya, ya, growing-nya atau growth-nya, kalau dalam kondisi clash itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang sulit. Atau misalnya contoh, saya mempunyai bisnis dengan manajemen keuangan yang tidak baik. Suatu saat saya ditipu orang, misalnya. Terus gara-gara ditipu, maka saya memutuskan untuk belajar bagaimana memanage uang secara rapi dan saya hire orang untuk menjadi pimpinan dari keuangan perusahaan saya.
Nah, dari kejadian yang buruk, dari kejadian yang tidak menyenangkan, muncullah satu grow, ya, muncullah satu kompetensi baru atau perkembangan. Nah, dalam 2 tahun ini, 2020 dan 2021, kita akan disuguhi banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita harus berusaha lebih bijak dan wise untuk menjadi orang yang naik level atau naik tingkat. Meskipun itu bentuknya adalah sesuatu yang tidak nyaman buat kita. Contoh misalkan dalam hal relasi, kita berselisih dengan orang atau rekan kerja kita, tapi dengan perselisihan itu, dengan perbedaan itu, ya akan mendatangkan satu keputusan yang terbaik, lebih bagus, ya karena ada perbedaan yang bisa disatukan. Nah, kondisi bulan-bulan Jong yang saya sebutkan tadi sebetulnya bentuknya seperti itu. Ya, bentuknya membuat kita itu berkembang dengan cara yang tidak nyaman. Ya. Nah, selanjutnya, sebentar. Ya. Nah, pasti teman-teman pengen tahu dalam bulan-bulan ke depan, ya. Ini saya mau share apa sih yang terjadi secara umum pada bulan-bulan dalam tahun 2021 ini. Nah, secara umum, tahun 2021 akan dimulai dari datangnya elemen logam di dunia ini. Jadi nanti elemen logam ini akan bertahan selama 2 bulan, Februari dan Maret, lalu dilanjutkan dengan elemen air selama 2 bulan, kayu 2 bulan, api, tanah, dan kembali menjadi logam. Nah, apa dampaknya bulan-bulan atau elemen yang muncul dalam kehidupan kita? Dampaknya adalah pada 2 bulan pertama, ya 2 bulan pertama dalam tahun 2021 ini, yaitu Februari dan Maret, itu tema-temanya lebih cenderung kepada resource. Ya, resource itu adalah pertama kalinya periode di mana Anda mungkin bertemu dengan penolong Anda, dan itu tepatnya biasanya banyak kemungkinan di bulan Maret. Ya, bulan Maret itu adalah bulan di mana noble people banyak berkeliaran, ya mendatangi kita. Orang membagikan ilmu, orang memberi kesempatan, memberi peluang, menawarkan bantuan. Saya mau ajari apa kamu? Ya, ada banyak bantuannya. Orang kita menganggap bahwa wah, orang ini sangat membantu saya. Terima dengan baik orang-orang tersebut. Karena orang yang membantu kita ini pertama kali datang pada bulan Maret dan nanti akan datang lagi pada bulan September dan bulan Januari 2022. Ya, tapi karena masih terlalu jauh dengan bulan September, maka manfaatkan bulan Maret. Nah, lalu setelah itu pada bulan April dan Mei, datangnya elemen air ini menandakan bahwa kita harus memilih pada bulan April dan Mei ini. Kolaborasi dengan siapa? Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa 2020 kita meneropong banyak orang, banyak talent-talent dan banyak orang ahli-ahli, inovator, inventor, ya penemu, ahli bisnis, ahli ekonomi, ya banyak hal. Yang kalau nanti di bulan April dan Mei, kita harus sudah memilih, rekan-rekan semua, siapa yang akan saya minta menjadi kolaborator saya, dengan siapa saya berkolaborasi. Kenapa? Karena pada saat nanti bulan Juni dan seterusnya, ekonomi, peluang-peluang dunia ini akan bergerak lebih baik dan lebih cepat. Ya, jadi pada saat Anda sudah menemukan orang yang Anda ajak kolaborasi tepat, maka berikutnya itu menjadi peluang-peluang kerja, peluang bisnis yang terbaik akan menjadi milik Anda. Ya, karena memang betul tahun ini elemen kayu dan elemen api mewakili elemen yang bisa menghasilkan kekayaan dan kesuksesan dalam bisnis Anda. Ya memang kita cenderung kalau cerita dalam hal ini, kita outlook ini berkaitan dengan bisnis, ya, dengan ekonomi, karena itulah yang banyak dicari oleh orang-orang. Jadi teman-teman, pada mulai pertengahan Mei, ya akhir Mei, ya, Anda sudah akan memasuki satu periode bisnis yang mulai bergerak lebih kencang daripada sebelumnya. Jadi ingat, 2020 dan 2021 memang sesuatu yang berat, tetapi mulai pertengahan Mei nanti, dia akan bergerak lebih cepat lagi. Nah, dan nanti akan ada satu peringatan di bulan April. Kalau Bapak Ibu semua tidak terpaksa, hindarilah aktivitas fisik yang berlebihan atau high risk activity, ya, di bulan April.
Ya, jaga kondisi Anda, jangan terlalu capek, jangan terlalu berisiko. Ya, kalau masih ada pandemi, jangan terlalu banyak keluar bertemu dengan banyak orang di bulan April. Nah, nanti bulan Mei itu akan terjadi kompetisi yang sangat kuat, Bapak Ibu, di bulan Mei. Jadi pada saat Anda mencoba menemukan teman untuk kolaborasi, maka teman tersebut akan juga direbut oleh orang lain potensinya. Jadi Anda berkompetisi dalam hal berkolaborasi. Makanya sejak April Anda harus mulai pantau siapa yang akan Anda ajak kolaborasi. Dan bulan Juni adalah bulan yang bagus untuk dalam hal usaha apapun growing. Nah, di bulan Juli ini ada satu peringatan, teman-teman jangan terlalu berani-berani melanggar aturan ya pada bulan Juli. Karena di situ energinya adalah energi yang sangat mudah Anda melanggar peraturan dan dikenai sanksi atau hukuman. Itu bulan Juli. Lalu ada 2 bulan, yaitu September dan Oktober. Waspadai kesehatan Anda. Jadi Anda harus waspadai kesehatan di bulan September dan Oktober, karena di situ ya semoga tidak terjadi pandemi lain atau susulan atau sesuatu yang lebih berat daripada sekarang. Karena di situ butuh sekali peran kita manusia untuk lebih bijaksana dalam menangani potensi penurunan kesehatan ini. Dan bulan Desember itu ada potensi dalam tahun ini ya, ada potensi kehilangan uang atau kerugian-kerugian. Jadi kalau Anda melakukan banyak aktivitas yang berisiko tinggi dalam hal keuangan, Desember harus berhati-hati. Nah, rekan-rekan, di tahun 2021 ini, saya ulangi kembali bahwa tadi energi yang paling kuat adalah network ya, kolaborasi, dan juga energi kerja atau usaha. Menghasilkan satu produk atau langsung benar-benar eksekusi bisnis Anda. Bukan berhenti pada belajar terus. Ya, Anda bisa shortcut belajar dari orang yang ahli pada tahun ini. Itulah gunanya seorang noble people datang dalam hidup Anda. Anda bisa belajar shortcut dengan ilmu yang sangat dalam pada tahun ini dan menguasai dalam waktu yang cepat. Ya, tetapi yang terakhir tujuannya adalah eksekusi. Anda melakukan apa? Ya, kolaborasi. Dan di tahun 2020 dan 2021 masih sama dalam hal energi power, ya, karir profesional. Karir profesional selama 2 tahun ini sampai 2021 akhir nanti masih menempati energi yang paling lemah. Jadi kalau misalkan teman-teman semua masih mencoba untuk menaiki tangga karir, wah itu sangat sulit. Karena sekarang tema-temanya adalah entrepreneurship atau membuka usaha atau cepat bergerak. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih pesan bahwa di tahun 2021 ini akan banyak sekali orang-orang yang membantu Anda, entah itu konsultan, entah itu trainer, entah itu coach, entah apapun, yang mungkin mereka menjadi orang-orang yang dicari banyak orang untuk menjadi tempat bertanya. Jadi orang-orang yang mempunyai bisnis konsultan, bisnis coaching, dan sebagainya, training, itu akan menjadi booming kembali di tahun ini. Nah, Indonesia sedikit saya bahas. Kalau Indonesia, memang pada tahun ini masih dalam satu dekade yang baik. Ya, Indonesia itu sejak usia 72 tahun atau 2017, dia memasuki satu dekade yang memang sangat mendukung. Dan progresnya pada tahun ini akan sangat terasa, terutama pada bulan Maret ini nanti, pemerintah akan sangat besar dalam hal mendukung rakyat Indonesia. Entah nanti bentuknya apa, menggelontorkan bantuan-bantuan atau program-program yang sangat baik ya di bulan Maret ini. Kita tunggu saja 1 bulan lagi. Nah, tahun kerbau logam ini elemen yang paling kuat adalah air. Ya. Lalu peringkat kedua adalah api, peringkat ketiga logam, peringkat keempat adalah kayu, dan yang terakhir adalah tanah. Di tahun 2020, tanah menempati peringkat 1 yang paling kuat. Makanya kenapa orang itu diminta untuk diam, stable di tengah. Ya, airnya ranking terakhir, pergerakannya dibatasi paling lemah. Tetapi teman-teman, tahun 2021 kebalik 180 derajat, airnya menjadi ranking 1, jadi pergerakannya semakin cepat, tanahnya ranking 5. Jadi orang nggak bisa diam di rumah. Ini awal yang baik, ini tanda yang baik buat kita semua. Manusia meskipun dalam kondisi pandemi, mereka tidak bisa dikekang untuk diam di rumah lagi. Mereka terus bergerak.
Ya, mereka terus bergerak. Nah, air ini dan api serta logam ini menunjukkan kekuatan terbesar pada tahun ini. Sehingga bisnis-bisnis yang berkaitan dengan air dan api serta logam akan menjadi mendapatkan penguatan. Ini contoh bisnis air, ya, transportasi. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Mungkin Bapak Ibu ada di bisnis ini, ya. Transportasi, industri informasi, logistik, pengiriman, cat, pariwisata, laundry, ya, ekspor impor ini akan berjalan kembali. Lalu bisnis api, kosmetik, kecantikan, makanan, ya, bakery, listrik, elektronik, ya, bisnis-bisnis instrumen yang berisiko tinggi, falas, cryptocurrency, ya, bahan bakar dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah bisnis logam, perbankan, keuangan. Dan satu lagi, pesan juga buat teman-teman semua, logam di tahun ini itu dibarengi dengan satu elemen air yang sangat kuat. Dan elemen logam pada tahun ini berkaitan dengan yang namanya digital, ya, digitalisasi dan keagamaan atau spiritual. Jadi tidak heran jika saat ini juga menjadi awal mula perkembangan dari bank-bank syariah, ya. Lalu juga yang kedua adalah perbankan digital. Jadi kalau teman-teman yang bergerak dalam bidang bisnis keuangan finansial, jangan lupa untuk mendigitalkan bisnis Anda, karena tahun ini adalah tahun yang paling tepat untuk itu. Ya, ini contoh bisnis logam. Lalu di bisnis kayu yang memang mengalami pelemahan karena menduduki ranking yang keempat, dan bisnis tanah itu menempati peringkat yang kelima. Lalu bagaimana kalau misalkan saya punya bisnis kayu dan tanah, Pak Enggi? Oh ya, tenang aja. Setiap tahun pasti ada penguatan untuk setiap elemen. Nanti akan saya bacakan setelah ini. Bahwa sebetulnya dalam satu tahun Anda bisa memanfaatkan momentum untuk setiap elemen. Tadi saya katakan ya, di awal 2 bulan pertama itu adalah logam. Lalu 2 bulan kemudian air. Lalu tapi kalau kayak gitu kan kayak seolah-olah dan orangnya dulu maksudnya kayak ya kan jadinya banyak banget. Nah, ini saya rangkumkan buat Bapak Ibu semua. Anda bisa catat. Saya tidak tampilkan di sini. Anda bisa catat ya. Momentum elemen bisnis di tahun 2021 ini akan mengalami satu peningkatan. Ya, peningkatan itu artinya begini, Bapak Ibu. Momentum itu artinya begini. Segalanya menjadi lebih baik. Segalanya menjadi lebih cepat pada waktu itu. Semua dimudahkan. Banyak peluang-peluang datang berkaitan dengan elemen bisnis tersebut. Itu yang disebut momentum positif dari sebuah elemen bisnis. Ya, yang pertama elemen air. Elemen bisnis air akan mendapatkan momentum yang baik pada bulan April, Mei, dan Desember. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengadakan satu perluasan, ekspansi, bisnis-bisnis berelemen air, Anda bisa pilih 3 bulan ini Bapak Ibu. April, Mei, dan Desember. Lalu bisnis yang kedua, berelemen api. Elemen api, ya, bisnis berelemen api mendapatkan momentum terbaik ada di bulan Juni, Agustus, dan September. 3 bulan tersebut Anda bisa manfaatkan. Untuk bisnis berelemen metal, Anda bisa manfaatkan pada waktu yang cukup banyak sebetulnya, ya. Banyak nih kalau bulan ini tahun 2021 bisnis untuk logam memang sangat diuntungkan karena momentumnya cukup banyak, yaitu bulan Februari Anda sudah bisa mulai, Maret, Oktober, Desember, dan Januari tahun depan 2022. Jadi ada 5 bulan yang menjadi momentum bisnis elemen logam. Yang keempat, bisnis elemen kayu. Nah, tadi kan kayu sama tanah kan yang lemah ya. Tetap ada momentum untuk mengembangkan bisnis elemen kayu ini. Anda bisa lebih berani, lebih cepat ya merespon peluang-peluang, yaitu di bulan Juni dan Juli. 2 bulan tersebut, Juni dan Juli. Nah, elemen tanah, elemen yang dulu di 2020 terkuat, sekarang menjadi yang terlemah, akan mendapat momentum di tahun ini adalah bulan, ya agak lambat sih, bulan Oktober dan November. Nah, momentum ini teman-teman sebetulnya saya mau maknai sebagai sesuatu yang disebut inovasi.
di waktu-waktu momentum bisnis tersebut akan muncul inovasi-inovasi yang baru, penemuan-penemuan baru, strategi-strategi yang baru pada saat momentum itu terjadi. Jadi misalnya bisnis berelemen tanah itu akan mengalami satu inovasi-inovasi dan perubahan yang positif itu pada bulan Oktober dan November nanti, dan cukup lama nunggunya. Tapi logam itu yang menjadi yang pertama. Bagi Anda yang mempunyai bisnis logam, Februari Maret ini sudah gaspol, ya sudah mempunyai strategi-strategi yang lebih berani. Lalu disusul oleh elemen air, ya elemen air itu April dan Mei. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Kalau Anda punya bisnis apapun, Anda bisa cocokkan dengan momentum waktu ini untuk Anda mengambil keputusan yang sangat penting untuk Anda. Ini beberapa bisnis yang akan booming di 2021, meskipun ini hanya sebagian. Itu konten kreator, lalu distribusi mulai berjalan dengan lancar, makanan dan minuman selamat, karena api dan air menjadi ranking tertinggi ya pada tahun ini. Lalu kemasan, packing plastik, konsultasi dan coaching, lalu retail, perdagangan, ya trade apapun, general trade juga, retail juga, lalu game, home entertainment, informasi online. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa digital secara online itu seperti sifat air, dia bisa mengarah kemanapun. Kalau komputer, kalau sosial media itu lewat kabel-kabel, itu semua mengalir ke segala arah, itu berkaitan dengan elemen air. Maka tahun ini air akan membawa banyak sekali informasi kepada banyak orang. Dan Anda yang bisa memanfaatkan datangnya air yang banyak ini akan mendapatkan kesuksesan lebih cepat dibanding yang lain. Ya, itu teman-teman apa yang saya bagikan baru saja, semoga bisa membantu Anda, dan saya akan kembalikan lagi kepada Bumi. Oke, terima kasih Bang Hengki. Iya, kita akan lanjut ya, teman-teman. Jika kita mau tahu bahwa sektor mana di kantor ataupun rumah kita yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung kesuksesan di 2021, ini, nah, kita akan lihat bahwa itu kecoret sedikit. Nah, ada daerah yang memang 2021 ini tidak boleh dilakukan renovasi, ya, yaitu yang pertama adalah sektor Northeast 1 itu di daerah Northeast. Northeast itu timur laut, karena di situ letaknya Ox, di mana tahun ini Ox yang berkuasa, jadi menjadi the king of the year gitu. Tidak boleh kita lakukan renovasi. Bagaimana kalau kita membangun rumah? Ya, membangun rumah ya boleh-boleh aja. Tapi ketika kita konsultasi dengan ahli Feng Shui, maka akan diberikan saran-saran di mana mulai dibangunnya seperti itu. Ya, mulai dari mana dulu, terus pemilihan waktunya kapan. Nah, yang kedua adalah sektor Southeast Tenggara. Di Southeast, bagian rumah teman-teman, jika teman-teman berdiri di tengah, ya, arahkan kompas, itu akan ketahuan daerah rumah kita mana yang sebelah tenggara, mana yang sebelah timur, mana yang sebelah barat, selatan, dan sebagainya. Kita perlu mengenali daerah rumah kita tahun ini, ya, dan tahun-tahun berikutnya sih. Setiap tahun ini energinya berubah. Bagaimana kita menyelaraskan diri dengan energi tersebut dan mendapat penguatan, bisa memanfaatkan energi yang positif, ya. Nah, di sektor yang paling jelek, saya bilang tahun ini kedatangan bintang yang kurang bagus, ya, di Tenggara. Sehingga teman-teman, kalau misalnya di sektor Tenggara rumah itu sedang dalam posisi kamar tidur misalnya, ya, Anda tidak bisa tidur tahun ini, lebih baik sementara 1 tahun aja pindah tempat. Tidak masalah kan? Gitu. Ya, atau mungkin posisi kepalanya kebetulan ada di sektor Tenggara. Nah, seperti itu. Nggak bisa tidur nih, gitu. Kenapa? Nggak tahu mikirin apa itu ya. Yang penting adalah tahun ini harus bebas hutang. Bereskan hutang-hutang dan tidak membuat hutang baru. Yang penting adalah menambah pemasukan, bukan menambah pengeluaran. Bukan juga menghemat, tetapi melakukan tambahan-tambahan sehingga mendapatkan income dengan apa yang Anda miliki. Oke, di sektor East juga nggak boleh. Jadi di timur itu juga bagian yang tidak boleh diketok-ketok palu, direnovasi secara besar-besaran, ya.
Atau ketika kita berkonsultasi dengan ahli Feng Shui boleh ketika dipilih hari-hari tertentu. Jangan lakukan sendiri. Ini secara umum saja. Dan SW1 juga tidak boleh karena berhadapan langsung, di sini adalah sektor kambing, berhadapan langsung dengan kerbau. Nah, kalau teman-teman sekilas ini itu ada angka-angka apa ya? Gitu. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini tahun ini Flying Star, bintang terbangnya yang di tengah adalah bintang 6. 6 mewakili otoritas. Sehingga apapun yang berada di tengah itu bagus. Anda bisa memperoleh lebih dengan otoritas yang Anda miliki. Ya, misalnya bagian tengah rumah Anda manfaatkan untuk ruang keluarga misalnya, biasanya tidak pernah dimanfaatkan, sekarang boleh dilakukan aktivitas di situ ya, sehingga energi di situ teraktivasi. Nah, Feng Shui itu bukan hanya formalitas. Seperti contohnya, ya udahlah, Feng Shui itu kan pokoknya asal pakai kalung, pakai kodok yang ada uangnya, terus pakai kucing yang bye-bye gini, itu enggak, itu bukan Feng Shui. Itu hanya sugesti. Jadi Feng Shui yang sebenarnya adalah, Feng Shui yang otentik adalah memanfaatkan energi yang baik dan mendapat energi terbaik di sektor itu, seperti Wi-Fi di dalam rumah. Kalau kita misalnya di Wi-Fi-nya ada di sektor selatan misalnya, terus kita menjauh dari selatan, kita berada di ujung bahkan di luar rumah, apakah kita bisa connect Wi-Fi-nya? Belum tentu, ya. Atau mungkin juga bisa ngejam gitu ya, nggak bisa connect. Yang kita manfaatkan di sini adalah sektor yang mendukung aktivitasnya itu apa saja. Kita lihat yang pertama yang paling bagus, ya, itu sektor di mana angka 9 berada, angka 8, 4, 6, dan 1. Yang merah itu adalah sektor yang bagus. Jika Anda pakai kompas di peta, ya, ini kan floor map Anda, itu dilihat itu arahnya mana. Anda manfaatkan aja, termasuk duduk. Itulah sebabnya, jika Anda sudah berkonsultasi dengan kami secara Feng Shui rumus tanah tersebut, secara awal, itu sudah luar biasa bagus. Hanya tinggal menyesuaikan tahunan. Kalaupun tidak menyesuaikan tahunan, itu tidak masalah. Kecuali ada posisi-posisi tertentu di mana mungkin sulit tidur, mungkin pengen lebih baik gitu ya, itu bisa. Nah, kita lihat yang tidak boleh kita lakukan ya, misalnya ya, karena Ox adalah pemimpin tahun ini, maka bagus jika kita segala sesuatu aktivitas, negosiasi, kemudian komunikasi, ya, itu menyelaraskan dengan backup Ox notice di belakang kita. Maka setiap tahun ada sih orang yang melakukan adjustment seperti ini, ya, dengan melakukan interior di dalam rumah, ya, bisa juga merubah posisinya seperti itu kan. Nah, kalau Anda tidak bisa mendapatkan notice, maka yang bisa Anda lakukan adalah di west, di posisi kepala Anda di west, ya, seperti itu. Bisa dicatat, bisa di-capture di posisi west, seperti itu duduknya. Nah, kemudian jika posisinya untuk tidur itu juga jauh lebih bagus. Dimanfaatkan seperti itu. Itu cara kita memanfaatkan energi yang datang di tahun 2021. Buat Anda yang jobless, yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan baru, yang mengalami masa-masa sulit untuk memperoleh dan melamar pekerjaan, maka saya sarankan tidak mencari pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan, ya, dengan sidekick, dengan apapun yang bisa menghasilkan uang. Anda bisa ke arah northeast ataupun ke arah west. Ini juga berlaku untuk mapping kota ataupun negara, seperti itu, ya. Nah, teman-teman, sudah jelas ya, yang silang-silang itu adalah tanda di mana kita tidak boleh melakukan renovasi
secara besar-besaran. Ya, tidak boleh melakukan renovasi secara besar-besaran. Nah, kalaupun renovasi, efeknya apa? Ya, efeknya efeknya banyak. Ada bermacam-macam ya, tergantung juga dari peta elemen orang tersebut gitu. Tetapi pasti ada efeknya yang sangat berpengaruh. Nah, dengan begitu kita memanfaatkan energi yang baik di rumah kita yang sisi 1, 4, 6, 8, dan 9 aja. Ya. Oke, lanjut. Ini yang boleh dan yang tidak boleh. Sebenarnya Feng Shui itu juga sangat bagus karena ketika kita mengikuti secara tahunan, mana yang boleh, mana yang tidak, itu membawa energi di rumah kita itu selalu baru. Misalnya kalau kita sedang dalam keadaan yang happy, celebration, perayaan, itu pakai baju baru, atau punya mobil baru, atau masuk ke rumah baru, itu kan energinya beda. Itu yang mau kita ciptakan dari energi melalui Feng Shui. Sudah ada di situ, tinggal kita mau manfaatkan atau tidak. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak percaya, nggak apa-apa, nggak usah percaya. Tetapi energi itu ada di situ. Jika Anda manfaatkan, itu sangat luar biasa. Kalau mobil misalnya hanya di garasi, bisa nggak? Saya nggak mau pakai, bisa. Tapi kalau pakai, itu akan menghantarkan Anda jauh lebih cepat untuk menghantarkan Anda ke tempat tujuan. Seperti itu. Nah, kalau cuma Feng Shui-nya tok, saya lakukan di situ, terus saya nggak ngapa-ngapain, bisa nggak? Ya bisa nggak dapat apa-apa. Kenapa? Feng Shui hanya bekerja hanya teraktivasi ketika orang tersebut juga melakukan aktivitas. Jelas ya? Jadi, kalaupun tidak dilakukan aktivitas apapun, bisa nggak kita sampai tujuan? Nggak bisa. Mobil kalau hari di garasi, tidak kita pakai, tidak akan menghantarkan kita pada tujuan. Seperti itu. Ya, sama dengan konsep Wi-Fi. Ya, teman-teman. Coba kita lihat di situ, misalnya, ini sebuah rumah. Penolong Anda dan saya itu penolong yang sibuk, jangan menunggu. Menawarkan sesuatu yang berharga, yang berarti kepada orang tersebut gitu. Nah, itu nanti akan timbal baliknya akan kelihatan. Itu yang namanya sektor penolong, ya. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi sektor noble people, penolong itu ada di south, di selatan. Sehingga kita tidak bisa mengharapkan penolong itu datang sendiri. Tidak akan mungkin, karena penolong itu pasti menolong kan. Artinya gini, orang yang menolong berarti orang yang jauh lebih kuat. Orang yang lebih kuat dari kita itu pasti sibuk. Nah, bagaimana kita menunggu orang yang sibuk menolong kita gitu. Kita dulu yang mendatangi dan kita yang menawarkan bantuan. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, kalau kita lihat mau memanfaatkan daerah West ya. West. Kalau di West itu ada energi 8. Kalau di dalam periode 8 itu 2004 sampai 2024. Banyak orang kan pakai angka nomor telepon belakangnya 88, angka hoki katanya 8, tapi nantinya akan 9 gitu yang dipakai karena kita akan masuk ke periode yang 9 dimulai dari 2024. Oke. Di 8 ini bisa kita manfaatkan untuk making money, ya, membuat perbedaan, aktivasi di situ, lakukan segala deal, kontrak,
telepon, negosiasi, kan kita semua work from home, ya. Itu bisa dilakukan dari sisi barat, di sisi barat untuk tahun ini. Juga di sisi timur untuk akademis, ya. Timur itu untuk akademis. Nah, misalnya seperti ini, lah akademis, lah kalau isnya itu kamar mandi gimana? Ya nggak apa-apa, gitu kan. Selama ini, misalnya, ya kebetulan, ya kepalanya bisa berada di timur, atau mungkin melakukan sesuatu sambil membaca, itu juga bisa, ya. Walaupun nggak sering juga nggak apa-apa, tapi yang penting diaktifasi dan dibersihkan setiap saat. Kemudian yang zona yang northeast itu adalah zona di mana kita bisa merancang segala sesuatu untuk masa depan. Ini juga bagus untuk aktivasi. Oke, angka 9 di situ juga bagus, itu energi masa depan. Ya, selain tengah, zona tengah tentunya. Nah, untuk teman-teman yang waktu tahun lalu aktivasi kolam air mancur itu di sektor southeast atau tenggara, tolong tahun ini off dulu. Karena jika tetap dilakukan di southeast itu mengaktifasi energi yang negatif. Gitu. Mungkin sementara waktu akuariumnya atau air mancurnya bisa dipindahkan dulu atau di-off-kan dulu. Ya. Kalau kepepet, pindahnya kemana? Ya di sektor-sektor yang hijau ini. Ya, atau di east. Jadi di east aja. Oke, seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, lanjut. Dari sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, nanti kita terakhir ya. Terakhir akan Q&A, pertanyaan tanya jawab. Sebetulnya ini ada ranking yang, oh ya, sebelum ranking kita bahas, ada hal yang memang untuk Feng Shui Cure, yang tempat yang dihindari, misalnya kamar saya ada di southeast, padahal southeast saya, tenggara saya itu kamar tidur. Nah, itu gimana caranya? Ada yang namanya Feng Shui Cure atau metal, menggunakan metal untuk meremedi ya. Contohnya begini. Metal bisa apapun. Segala sesuatu yang dari besi, dari tembaga, kemudian dari koper tuh ya. Dari koper ya, dari brass apapun tuh yang bentuknya besi berat. Ya, sekitar 5 kilo satu ruangan. Nah, itu bisa Anda taruh di bagian southeast, Jika memang tempat tidur Anda tidak bisa berubah, atau misalnya tempat tidur Anda di pojok, ya, digeserlah ke tengah gitu. Untuk meremedi. Kenapa? Percaya nggak percaya, energi ini bekerja. Dari ini itu energinya tetap bekerja. Jadi saya nggak percaya ada orang yang bilang bahwa kok bisa ya geser ranjang aja jadi hamil gitu. Oke, ini khusus untuk orang-orang yang waktu itu memang konsultasi dengan kami gitu ya, dan memang Feng Shui sangat bekerja. Sama jika Anda mempunyai kamar tidur di sektor utara, nggak bisa rubah nih. Sepertinya sudah dari dulu sampai sekarang 20 tahun tidurnya di utara. Gimana nih? Oke, ranjangnya bisa digeser ya ke kiri. Jadi kalau itu misalnya north, digesernya ke kiri, ke arah centang itu ya. Kemudian tambah berikan logam, ornamen atau aksesoris logam di dalam tembok di belakang kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau Feng Shui bahan-bahan ini tetap berlaku. Bukan seperti Feng Shui ornamen biasa, tapi bentuknya ini bentuk yang memang besi, benar-benar besi, bukan plastik dan sejenisnya. Gitu. Oke. Kalau kita bicara tentang show ini memang ada 12, tapi saya pribadi sangat tidak merekomendasi tahun ini show apa yang keren, yang juara 1, yang juara terakhir. Kan nggak enak ya kalau disebut juara terakhir gitu ya. Nah, tapi tetap ada satu secara tahun saja, 1/8. Ini memang kita bahas ya.
memang posisi monyet itu menjadi juara tahun ini. Setelah tahun lalu menduduki posisi terakhir gitu ya. Secara tahun saja, secara tahun kelahiran. Jadi jangan berkecil hati buat Anda yang posisinya paling bontot gitu, nggak apa-apa. Karena kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Semua itu ada waktunya, semua ada waktunya. Dan untuk yang posisi 1 juga nggak bisa kita hanya diam tanpa melakukan apapun. Gitu. Ini adalah posisi yang memang hanya 1/8 karena hanya di tahun. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, dimulai dari sebuah kelahiran. Kelahiran kita ya, dari tahun, bulan, hari, dan jam itu bisa memberikan informasi tentang diri kita secara seutuhnya. Dan di situ juga bisa memberikan peta atau mapping yang bisa kita lewati sepanjang hidup kita. Ya, ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Anda bisa konsultasi kalau yang belum tahu, saya tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, ini informasinya. Di tahun itu berkaitan dengan sesuatu yang eksternal di luar diri kita, berkaitan dengan relasi, teman, peluang luar, kemudian industri, kemudian juga komunitas, atasan gitu. Di bulan mewakili elemen-elemen pekerjaan, karir, kemudian bagaimana keuangan, orang tua, bisnis, partner, ya, dan performa di dalam pekerjaan. Nah, untuk hari dan jam itu sisi internal kita, mewakili karakter sendiri, kesehatan diri sendiri, ego, identitas, kemudian kualitas hubungan dengan pasangan. Ya. Kemudian kalau jam itu mewakili ide-ide, mindset, harapan-harapan, ambisi, tujuan hidup, aspirasi. Jadi kalau nggak tahu jamnya, ya memang ada satu bagian yang miss, yang hilang. Gitu. Dan mewakili anak juga di jam. Nah, dari sini kita bisa melakukan pemetaan. Contohnya, kita mulai dulu dari sio tikus. Siapa di sini yang sio tikus? Sio tikus, ya sio tikus tahun lahirnya di situ 1924, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 2008 dan 2020. Sio tikus ini tahun ini kedatangan bintang akademis. Jadi sio tikus harus belajar sesuatu yang baru, gitu. Nah, karena ada kombinasi sio tikus ini dengan tahun kerbau, mereka berkombinasi, maka bisa jadi dan sangat memungkinkan ketemu dengan orang-orang dan berkolaborasi. Ya. Orang-orang yang statusnya lebih penting, statusnya lebih tinggi, dan harus berkolaborasi. Ini yang kelahiran tikus. Ya, harus. Kalau di rumah aja nggak ngapa-ngapain, diem, nggak bisa. Gitu. Oke, siap-siap sio tikus. Kemudian yang sio tikus tapi yang bulannya. Bulan lahirnya 7 Desember dan 4 Januari di antara Anda. 7 Desember dan 4 Januari. Itu berarti bulan tikus. Ada nggak? Jadi ada yang bukan sio tikus tapi bulannya bulan tikus. Gitu. Itu juga ya berarti Anda di dalam pekerjaan harus bernetworking dengan orang lain, harus masuk komunitas lebih banyak, bertemu orang lebih banyak, berkolaborasi, gitu, bekerja sama, ya, dan sama. Jam lahir yang jam malam ini namanya jam tikus. Nah, yang dinaungi oleh sio tikus, pembawa elemen air ini punya kesempatan untuk belajar, menambah ilmu pengetahuan. Jadi ada temanya tahun ini untuk Anda. Ya, peluang dalam karir, ketemu dengan orang-orang yang memberikan karir bagus. Loh, sekarang kok belum? Ya kan masih ada 11 bulan lagi, gitu kan. Nah, memperluas networking, ya. Anda juga perlu meningkatkan imun tubuh dan juga melakukan relasi ya interpersonal seperti tadi. Ketemu dengan mentor, ketemu dengan penolong. Tapi apa sih yang mau Anda tawarkan dulu gitu supaya orang tersebut kenal dengan Anda. Jadi bukan hanya menunggu gitu. Lakukan secara bertahap ya dan akan mendapatkan hasil. Itu yang sio tikus. Kemudian yang kerbau sendiri ini adalah tuan dari 2021 ya. Jadi rajanya 2021. Yang namanya raja berarti dia punya otoritas.
mungkin keras kepalanya lebih, ya, kemampuan memimpinnya lebih, harus berpikir fokus jangka panjang. Ya, kemudian juga yang show ini kerbau, ini pasti juga mengalami kelelahan fisik, mental, emosional mulai dari Januari lalu. Ya, Anda pasti mengalami yang namanya pergolakan emosi, mental, batin. Wah, semuanya itu campur aduk gitu ya. Drama-drama Anda harus lalui gitu kan. Tapi ada bintang kesendirian di sini. Artinya bintang kesendirian apa? Barangkali Anda perlu waktu lebih banyak untuk sendiri. Ya, untuk mengerjakan segala sesuatu sehingga pikiran Anda jernih, hasil kerjanya juga luar biasa. Gitu. Anda punya waktu sendiri itu jauh lebih bagus. Ya. Hindari orang-orang yang memang Dracula energi ya, yang bisa menghisap energi Anda, energi komplainer, energi negatif, seperti itu. Jauhi orang-orang seperti itu. Kemudian juga punya hal baru untuk membuat karya secara kreatif. Pikirkan tahun ini. Ya, termasuk orang-orang yang bulan 5 Januari sampai dengan 2 Februari itu adalah bulan kerbau. Anda punya kesempatan untuk itu. Ya, untuk itu. Kemudian yang jam lahirnya juga antara jam 1 sampai jam 3. Ini juga jam lahir kerbau. Nah, hindari kegiatan yang berbahaya, yang menantang, yang menimbulkan kelelahan gitu ya. Juga yang berbahaya lah, bungee jumping mah nggak perlu gitu ya. Gitu. Mungkin suatu saat Anda ditantang, ya nggak perlu lah gitu loh. Untuk tahun ini aja. Dan waspada terhadap investasi yang beresiko maupun hutang. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke macan ya. Orang-orang macan ini orang-orang yang sedikit banyak agresif. Kemudian juga yang lahirnya di tahun itu, bulan itu, jam itu ya. Jika di tahun berarti ada satu sisi karismatik di tahun ini, ketemu dengan mentor yang tepat, ya, bisa menunjukkan kontribusinya dengan terbaik, ya. Nah, kalaupun Anda masih single, Anda boleh melakukan pernikahan tahun ini karena tahun ini adalah masa bahagia. Jadi orang kalau kedatangan energi baik, itu memang ada temanya. Ada kayak penguatan energi yang mendorong orang tersebut melakukan hal itu. Sehingga kalau ada orang yang jomblo, single, tapi belum dapat gitu, lagi mana? Nah, kebetulan dia macan, sionya macan. Berarti apa? Ada kesempatan di tahun ini. Tapi harus ketemu orang dong. Jangan mengurung diri gitu. Kalau mengurung diri mau ketemu siapa gitu kan. Jadi silahkan Anda boleh ketemu lebih banyak orang, dikenalkan, teman, saudara, dan sebagainya. Ini tahun yang bagus untuk menikah dan ketemu dengan pasangan. Ya, kemudian juga banyak teman-teman baru, tapi nggak boleh pesimis. Gue sih nggak bakalan married kayaknya gitu ya. Karena dari dulu gue susah banget. Nah, itu nggak boleh. Harus reinstall. Jadi apa yang mindset lama, setiap tahun itu harus di-reset. Jadi baru lagi, ya, karena masa terus berjalan itu membawa segala sesuatu perubahan energi yang baru dan respon kita itu sangat menentukan. Kalau kita pakai mindset lama, nggak akan dapat hasil yang baru seperti itu. Oke, ini adalah kelinci. Oke, kelinci, Anda banyak drama tahun ini, tapi juga banyak emosi, ketidakstabilan. Mungkin yang kemarin Januari sempat sakit atau mungkin drop, pusing-pusing ya. Coba lebih banyak memperhatikan diri sendiri. Dan ini adalah masa spiritual. Anda boleh punya waktu sendiri, lebih spiritual, lebih memperhatikan imun ya. Kemudian nggak usah terlalu sering dan ketat dietnya, alergi itu juga diperhatikan. Nah, Anda seolah-olah menjadi victim, korban dari situasi. Tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Ya, jadi jangan sampai Anda, kok kayaknya gue pengen apa nggak boleh gitu. Padahal baru kali ini gue kepengen. Nah itu, kadang-kadang seperti itu. Ini memang hanya tahun ini, bukan selamanya, karena masa buruk nggak akan selamanya gitu. Nah, bagaimana cara kita
ini aja, bersikap atau merespon. Bereskan juga dokumentasi, karena bisa jadi menjadi problem ya jika kita tidak mengambil kecermatan di sini gitu. Lanjut kalau yang naga nih. Nah, naga dengan kelahiran tersebut, kalau misalnya lahirnya di tahun tersebut dan di bulan tersebut, berarti punya 2 naga. Ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin hanya 1 karena jam lahirnya itu, ya bisa aja. Jadi di sisi naga, jika tahun ini adalah tahun ketemu dengan dan mendengarkan ya female boss, artinya apa? Ya bisa berdiskusi dengan female gender ya, mendapatkan masukan-masukan yang berharga. Kemudian juga hati-hati tetap fokus supaya tidak kehilangan kesempatan gitu ya. Kemudian peluang untuk menambah relasi dan melakukan ide-ide baru untuk profit stream. Ini untuk naga. Bagus banget, tahun yang stabil, sukses jika teamwork. Ya, yang nggak boleh dilakukan adalah tetap keras kepala dan nggak sabaran. Harus stress management. Kemudian juga menghindari konflik. Nah, untuk ular, tahun ini adalah tahun sorotan. Anda seperti seorang yang mendapatkan limelight, jadi kayak spotlight gitu ya. Anda akan disorot dan diperhatikan oleh banyak orang. Ada perubahan status juga di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, pertemanan gitu ya. Ini kemajuan karir dan reputasi. Bagus banget. Jika belum sempat, Anda punya medsos atau punya segala sesuatu yang menghubungkan Anda dengan dunia luar, maka harus punya tahun ini. Harus punya, ya. Nah, ini adalah tahun di mana Anda bisa mendapatkan sorotan dari orang-orang terdekat ataupun orang-orang yang belum dikenal gitu. Tapi juga ada haters di situ. So what? Gitu, nggak apa-apa. Haters mah ada di mana-mana. Tapi jangan fokus sama hatersnya gitu. Fokus pada apa achievement Anda, apa yang bisa Anda capai di situ. Itu yang lebih penting. Ya, tetap menjaga kesehatan. Kemudian fokus pada memberikan value. Mungkin akan ada drama-drama yang mengisi kehidupan, tapi juga Anda boleh skip. Lupakan, remove, kemudian Anda bisa jalan terus maju ke depan, seperti itu. Nah, ini untuk kuda. Mungkin tahun ini adalah tahun yang banyak penolong ya. Rasanya semua kesalahan itu menjadi mudah ditemukan solusinya, ya. Lebih cepat solusinya, ya. Masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi nggak ada. Nah, ini yang harus difokuskan pada kuda. Jadi segala sesuatu tuh ada solusinya. Sangat bagus untuk relasi. Ini ada peach blossom di sini, mudah disukai dimanapun dia berada. Ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Untuk apa? Untuk negosiasi, untuk menjual, untuk bertemu dengan orang gitu kan. Nah, tapi juga selain atraktif ini bisa, ya ini semua ada plus minusnya. Tergantung Anda mau lakukan untuk apa. Gitu. Ya, kuda, misalnya Anda lahir di 5 Juni sampai 6 Juli, berarti Anda bulan kuda. Anda boleh lakukan, oh iya berarti bulan gua kuda nih. Di pekerjaan, Anda boleh marketing, promosi, boleh tebar pesona, kayak gitu. Boleh mungkin IG live, gitu ya. Nah, kemudian kalau mau investasi, bagusnya mulai dari yang resikonya kecil, supaya tidak menimbulkan hambatan gitu ya. Kemudian kuda juga hati-hati untuk pengeluaran yang sifatnya impulsif, berlebihan dan boros gitu, karena ada energi yang mendorong ke arah sana gitu ya. Nah, untuk kambing, siapa nih yang lahirnya di jam 13 sampai 15? Pasti bulan lalu udah beli sesuatu, aset atau mungkin keinginan terpendam gitu ya, pasti udah belanja karena di awal itu kambing clash dengan tahun ini
Kelas artinya apa? Ada satu bentuk perubahan-perubahan yang tidak stabil secara emosi, juga secara habit. Gitu. Nah, ini untuk kambing nggak apa-apa. Kalau kelas tuh bukannya jelek gitu. Kelas kadang-kadang juga bisa memicu segala sesuatu yang baik gitu. Nggak apa-apa, gua mau sekali-sekali beli mahal, beli TV 100 inch. Ada nggak ya 100 inch? 100 inch gitu ya, nggak apa-apa deh gitu kan. Gua mau bikin home theater gitu. Tapi gua akan ciptakan tahun ini income gua 10 kali lipat misalnya kayak gitu. Ya, bisa aja seperti itu. Dan memang energinya mengarah ke situ. Tapi yang hati-hati adalah tidak usah berbelas kasih kepada orang lain, apalagi sampai menjadi penjamin hutang. Karena sekarang pinjol-pinjol juga bahaya. Ya, selain harus mengurangi bad debt itu, ya, Anda bayar semua hutang-hutang, jangan membuat hutang baru. Anda juga nggak boleh menjadi penjamin orang lain gitu. Oke. Nah, resiko investasi tinggi jika Anda di bulan juga nggak boleh. Hati-hati orang-orang yang lahir di bulan 7 Juli sampai 6 Agustus itu bisa mengalami pergeseran pekerjaan, ganti pekerjaan atau ganti bagian dari pekerjaan. Ini juga tantangan supaya jika Anda mau mempertahankan pekerjaan itu, ya udah, Anda lebih baik bersikap lebih hati-hati, lebih bijak. Ya, karena kesempatannya tahun ini besar banget untuk Anda dipindah bagian. Seperti itu. Ya, suka nggak suka itu akan terjadi. Jadi tergantung dari respon Anda. Nah, ini yang monkey tadi, yang juara 1 kan? Oke, kita lihat kalau yang monkey ini memang punya kesempatan terbaik ya, terbaik tahun ini. Tapi kalau tidak dimanfaatkan juga sama. WiFi kalau kita nggak manfaatkan, kita nggak dapat informasi apapun. Sama. Jadi ketika masa bagus ini datang untuk monkey tahun ini, kerja keras itu worth it banget deh. Gitu. Apalagi yang bulan lahirnya 7 Agustus sampai 6 September. Ya. Nah, juga fokus untuk menambah pemasukan, bisa investasi di keuangan, ya, tanya kepada orang yang lebih kompeten, nah, dan tetap menghindari aktivitas yang beresiko tinggi, ini ya, tetap konservatif. Jadi karena memang up and down-nya sangat cepat, kadang bisa A, besoknya B, seperti itu. Nah, ini yang bisa lakukan perencanaan. Oke, untuk ayam, peluang terbesar untuk mendapatkan kesempatan dari sisi kekayaan, mengakumulasi kekayaan, panen hasil, terutama di bulan-bulan yang memang 7 September dan 7 Oktober. Ini yang luar biasa. Boleh beli properti, aset, boleh minta dukungan dari orang-orang yang memang di bidangnya cocok, ya, konsultasi, ya, kemudian mendapat kemajuan karir, rumah, ya, bisa membuat impact. Lakukan ini influencer atau sebagai speaker atau menjadi mentor orang lain. Kesempatannya besar. Oke, yang ini adalah anjing, silahkan. Yang tahunnya anjing atau yang bulannya anjing, sionya atau jam lahirnya anjing. Ini tahun lonjakan pencapaian karir ke level berikutnya. Jadi mindset-mindsetnya juga dipengaruhi sedikit banyak ya. Untuk berkomunikasi, hati-hati, jangan sampai menimbulkan friksi, ya, kemudian juga waspada dengan kontrak-kontrak dan perencanaan keuangan. Nah itu, walaupun dikelilingi dengan banyak kemudahan dan penolong, tapi juga harus memanfaatkan belajar apa hal baru tahun ini. Itu yang penting. Yang terakhir ini adalah pick. Nah, untuk pick yang nggak terlalu enak ya, tapi juga semoga tahun ini nggak usah fokus ke nggak enaknya, tapi bagaimana membuat improvement, kemajuan yang lebih baik. Tidak gampang menyerah. Ya, lebih memperluas jaringan, kolaborasi, kemudian juga jika mudah tersinggung atau gelisah, bagaimana cara Anda menyikapi aja supaya lebih adem, lebih aware, seperti itu.
Ya, cara melepaskan stres. Stress release Anda harus dapatkan sendiri. Itu seperti itu ya. Oke, itu adalah tinjauan singkat dari sisi show yang bisa berpengaruh tahun ini ya, kepada diri kita masing-masing. Jadi banyak hal yang bisa mengaruh. Yang pasti ini teman-teman, kerbau logam dan tahun depan adalah harimau air. Yang pasti adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut tahun depan. Ini yang paling penting. Apa yang sudah kita lakukan? Keputusan apa yang kita buat? Action apa yang kita lakukan sehingga menimbulkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan? Dari aku sebulan itu hampir. Oke, yang penting adalah membuat kemajuan. Ya, nggak usah peduli lingkungan luar, oke, tahu sebagai masukan, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk diri sendiri itu yang paling penting. Nah, teman-teman, create good ending, good luck, and God bless.